Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ribuan tahun, misteri lokasi Atlantis ternyata dipecahkan oleh peneliti dari Indonesia. Menurut Plato, bekas kotanya sekarang berada di bawah laut, tak dapat dilayari dan ditembus karena tertutup terumbu karang. Dani Irwanto, peneliti Indonesia, memperkirakan lokasi Atlantis berada di antara Laut Jawa dan di lepas pantai Kalimantan. Jejaknya masih bisa dilihat di Pulau Bawean. Mengapa Pulau Bawean disebut menyimpan jejak Atlantis? Bagaimana kondisi bekas reruntuhan Atlantis? Atlantis, Pulau Gaib Bawean, adalah pulau kecil yang terletak di Laut Jawa dan berada di antara pulau besar, yaitu Pulau Kalimantan di utara dan Pulau Jawa di selatan. Sebagai pulau kecil, daerah ini jarang mendapatkan sorotan. Siapa sangka pulau di utara Jawa adalah kunci untuk membuka misteri peradaban kuno Nusantara. Dalam sebuah penelitian, pulau ini juga disebut sebagai bagian dari Atlantis yang hilang secara geografis. Pulau Bawean terletak sekitar 80 mil ke arah utara Surabaya dan secara administratif pemerintahan masuk pada wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk menuju Pulau Bawean, ini bisa menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Gresik. Salah seorang peneliti bekas kota Atlantis di Indonesia, Dani Irwanto, menyatakan Pulau Bawean memiliki formasi geologi dan tektonik yang sama dengan Atlantis. Struktur Pulau Bawean terdiri dari 85% batuan beku yang terbentuk di masa Paleogen dan Neogen melalui proses tektonik. Kondisi tersebut dapat terjadi karena pulau ini diduga terletak di pinggiran kota Atlantis di masa silam. Jika Pulau Bawean adalah pinggiran Atlantis, di mana letak posisi atau ibu kota Atlantis? Posisinya berada di bawah Pulau Bawean, ungkap Dani Irwanto. Berdasarkan temuan risetnya, pulau tersebut kemudian tenggelam akibat bumi dan banjir. Namun demikian, Plato tidak menggunakan istilah tsunami, lantaran istilah tersebut belum populer pada saat ini. Dalam masyarakat Pulau Bawean, terdapat sebuah legenda turun-temurun tentang adanya sebuah pulau gaib yang terdapat di sebelah utara pulau itu, di tengah Laut Jawa yang sekarang sudah tenggelam. Mereka juga bercerita tentang seringnya kejadian perahu atau kapal nelayan yang kandas atau hilang apabila berlayar mendekati pulau gaib itu. Berdasarkan peta-peta lama yang disusun oleh para geografer pada abad ke-16 dan ke-17, banyak peta yang menunjukkan adanya sebuah pulau yang terdapat di sebelah timur laut Pulau Bawean dengan nama yang bervariasi seperti Nusasua, Nisasira, Nusasira, dan Nisairaira. Nama-nama tersebut tentu disesuaikan dengan pelafalan bahasa Belanda jika dialihkan ke dalam bahasa Indonesia atau Austronesia. Kemungkinan dan nama pulau itu adalah menjadi Nusasura. Dalam catatan Plato, sejumlah nama diubah, termasuk nama Atlantis sendiri. Kemungkinan nama Atlantis adalah Nusasura. Plato menulis pulau ibu kota Atlantis ada di laut yang dikelilingi benua tak terbatas. Bekas kotanya sekarang berada di bawah laut, tak dapat dilayari dan ditembus karena tertutup terumbu karang. Sesuai dengan deskripsi Plato, Pulau Nusasura sekarang sudah tenggelam dan ditumbuhi oleh sebuah terumbu karang yang diberi nama Kosongia atau Aniflorense Reef. Terumbu karang ini sempat dipetakan secara rinci menggunakan multibam echo sounder beberapa waktu lalu. Dari pola terumbu karangnya, struktur kota beserta ukurannya yang dinarasikan oleh Plato masih dapat terlihat. Lokasi terumbu karang itu berada kurang lebih sama dengan Nusasura yang tertera pada peta-peta. Jika dilihat dari catatan-catatan kuno yang berasal dari Mesir, terdapat sebuah kata yang mirip bunyinya dengan Nusasura, yaitu Neserser. Dalam mitologi orang Mesir kuno, Neserser adalah pulau dan danau api, di mana Osiris dan Thoth bersemayam. Deskripsi tentang Neserso mirip dengan kisah Atlantis. Ada banjir besar di danau Neserso yang menghancurkan pulau Neserso. Hal ini juga sesuai dengan deskripsi tentang hancurnya Atlantis, sebuah kata yang mirip bunyinya seperti Nusasura, yaitu Nisir, jika ditemukan pada tablet tanah liat Mesopotamia. Nisir adalah nama sebuah laut di mana Gilgamesh melakukan serangkaian perjalanan untuk mencari leluhurnya. Sementara kata Sura juga terdapat dalam mitologi Hindustan dan Indo-Aryan. Mengapa terdapat kemiripan nama? Apakah hanya kebetulan saja? Untuk menjawab itu semua, kita perlu mengingat kembali teori difusi kebudayaan Sundaland, Pulau Nusasura, dan Pulau Bawean yang dipercaya sebagai lokasi Atlantis berada. Wilayah Sundaland atau Indonesia sekarang merupakan awal dari peradaban dunia.
naiknya permukaan laut yang mengakibatkan banjir di akhir zaman es, menyebabkan para penduduk Sundaland bermigrasi ke berbagai penjuru bumi. Mereka menetap di berbagai wilayah yang berada seperti Mesir, Yunani, dan India. Karena berasal dari wilayah Sundaland, maka tidak heran terdapat kesamaan budaya dan kemiripan nama. Keyakinan Indonesia merupakan Atlantis yang pernah tenggelam mulai diterima di berbagai lapisan masyarakat. Tokoh bangsa seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmy disampaikan olehnya setelah membaca buku Atlantis The Lost Continent Finally Found karya Profesor Arizon Nunes dos Santos, seorang ilmuwan asal Brasil. Jadi, peradaban besar dalam sejarah umat manusia pernah hidup di sini, dan saya yakin betul bahwa Indonesia adalah Atlantis, kata Jim Lee. Jim Lee yang juga pernah menjadi anggota MPR itu menambahkan pernyataan yang disampaikan arkeolog dos Santos bukan sebatas bualan. Sebab Dos Santos bersama dengan sejumlah ilmuwan melakukan riset mendalam selama lebih dari 30 tahun. Jadi peradaban kita ternyata lebih tua dari Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kita punya sejarah panjang, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak jadi bangsa yang besar. Temuan-temuan yang disampaikan para peneliti harus dijadikan pijakan bagi generasi muda dan bangsa Indonesia sebagai motivasi untuk bangkit dan menjadi bangsa besar dan unggul. Untuk bisa tampil sebagai bangsa besar, diperlukan komitmen dan generasi muda. Saat ini, mental dan karakter bangsa Indonesia harus direvolusi. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.